Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Al-ayat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa terus berjalan di muka bumi ini dengan atas namanya, dengan namanya, untuk selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Baik saudaraku, materi hari ini yaitu tentang pendidikan karakter atau mendidik anak. Perlu kita ketahui mendidik itu bukan hanya dengan omongan-omongan saja, tetapi mendidik yang baik tentunya harus disertai dengan contoh dan contoh. Artinya, anak akan cepat merespon dikala kita sebagai orang tua dalam mendidik bukan hanya sebatas omongan saja, tetapi lebih mengedepankan dengan contoh sikap dan perilaku yang baik. Dan perlu kita sadari juga, sebagai orang tua jangan sekali-kali kita lalai menempatkan anak bukan pada tempatnya. Artinya, kita orang tua atau sebagai orang tua seringkali memaksakan mereka yang harus masuk ke dunia kita, bukan kita yang masuk ke dunia mereka. Inilah saudara yang membuat anak-anak menjadi semakin tertekan, membuat anak-anak akan semakin jauh dari kreativitasnya, membuat anak-anak menjadi robot, membuat anak-anak semakin jauh dari potensinya, saudara. Membuat anak-anak akan kehilangan kemampuan bakat alaminya. Disadari atau tidak, kalau hal itu terus menerus sampai detik ini kita lakukan terhadap anak kita, itu artinya kita itu sedang membunuh karakternya, sedang membunuh kepribadiannya. Jadilah orang tua yang sebenar-benarnya orang tua, bukan orang tua yang selalu memaksakan kehendaknya kepada anak saudara, bukan orang tua yang selalu mengedepankan egonya tanpa
memikirkan atau tanpa kita merasakan apa yang anak kita rasakan, saudara. Kita itu ke posisi kepada anak itu seringkali menjadikan sebagai bos, ya, saudara. Bukan menjadikan orang tua. Anak harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, tanpa adanya berunding dengan mereka. Wajar kalau generasi penerus di negeri ini, di negeri kita tercinta ini, banyak sekali menciptakan produk-produk yang berkualitas, mohon maaf, agak rendahan. Karena apa? Kita sebagai orang tua yang konon katanya merasa dirinya sebagai orang tua, itu tidak pernah menyadari esensi tugasnya, tidak pernah mengkaji, tidak pernah introspeksi terhadap diri sendiri sebagai orang tua. Terus kita juga acap kali menjadikan anak kita sebagai aset, sebagai ladang. Padahal hal ini itu tidak dibenarkan. Allah berfirman, saudara, dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu adalah cobaan. Jadi saudara, super teramat luar biasa tanggung jawab yang harus kita emban. Anak itu bukan aset, tetapi anak itu cobaan, ujian buat kita. Anak itu adalah sesuatu yang dimana akan membawa kita kepada kebahagiaan atau malah sebaliknya. Pola didik kita lah yang sangat perlu di sini, saudara. Pola didik kita lah yang kelak akan dimintain pertanggungjawaban oleh Tuhan, oleh Allah. Terus masihkah kita menempatkan anak kita sebagai aset untuk kita pribadi, saudara? Masihkah menempatkan anak kita sebagai ladang pribadi, saudara? Saudara, bangun. Mereka punya dunianya. Mereka punya apa-apa yang harus mereka lakukan. Kitalah yang harus masuk ke dunia mereka. Mau tidak mau, sebagai orang tua adalah menjadi fasilitator yang baik. Artinya apa-apa yang dibutuhkan oleh anak, kita harus mampu mungkin, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi sumpah saya lagi gak ada, artinya anak ini minta sesuatu, dalam hal ini materi ya, sumpah saya kan lagi gak ada, terus gimana? Ya kita tinggal ngomong ke anak kita, nanti lain waktu ya, atau ayah nanti kerja dulu atau cari dulu. Kan hal ini baik, enak, dan jangan ada ketertutupan antara kita sebagai orang tua sama anak. Jangan ada rahasia-rahasiaan yang kelak membuat anak kita ini menjadi orang yang susah untuk terbuka terhadap kita, saudara, sebagai orang tua. Kalau kita mengkaji ya, anak itu adalah cerminan dari kita, anak itu cerminan dari orang tua. Nanti kelak jangan salahkan anak apabila anak berbuat kerusakan, apabila anak berbuat kejahatan, apabila anak berbuat kemudorotan, saudara. Kita yang harus introspeksi, kita yang harus mengkaji diri, kita yang harus bercermin diri. Apa saja sih yang telah kita lakukan, apa saja sih yang telah kita didikkan kepada anak kita. Saya sok gemes jadinya, saudara, asli.
Di lingkungan kita banyak sekali anak-anak itu yang dipaksa untuk memenuhi semua kebutuhan orang tua, untuk memenuhi semua kebutuhan atau semua keinginan orang tua. Padahal anak itu masih tergolong untuk usia bermain. Dimanapun dan kapanpun, sampai tak terhingga sampai anak menjadi dewasa dan bahkan menjadi orang tua, kita tetap orang tua bagi mereka. Kita tetap akan memberikan contoh kepada mereka selagi urat nadi ini masih berfungsi, selagi badan ini masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa melihat, masih bisa berpikir. Kita tetap adalah orang tua. Kita tetap mempunyai kewajiban untuk mendidik mereka, untuk memberikan contoh terhadap mereka. Jadilah, marilah kita lihat ke belakang, marilah kita kaji lagi. Apabila dalam perjalanan ke belakang itu kita lebih condong menjadikan diri ini sebagai bos kepada anak-anak, maka untuk detik ini, saat sekarang dan akan datang, kita punya prinsip bahwasanya orang tua adalah orang tua. Orang tua yang memberikan fasilitas yang terbaik buat anak-anak. Orang tua yang tidak pernah menjadikan anak sebagai aset atau ladang di dunia. Sadarilah, anak-anak ini adalah penerus kita. Anak-anak ini penerus bangsa. Anak-anak ini penerus bagi kehidupan selanjutnya. Jangan wariskan sesuatu hal yang tidak manfaat, saudara. Jangan wariskan sesuatu hal yang mudarat, saudara. Jangan wariskan sesuatu hal yang membuat dirinya semakin buruk, membuat lingkungannya semakin buruk, bahkan membuat dunia dan alam ini semakin buruk, saudara. Karena hal itu, kita siap-siaplah kelak di kemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Maha Pencipta, saudara. Mudah-mudahan kita akan selalu menjadi orang atau insan yang benar-benar akan berjalan di jalan Allah, yang benar-benar akan di jalan yang lurusnya, dengan tuntunannya, dengan ridhonya, saudara. Semoga rekaman atau video ini bisa memberikan walaupun hanya sedikit saja kesadaran di dalam diri kita, agar kita selalu lagi belajar untuk memahami kehidupan ini, saudara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.